Halo semuanya, balik lagi bersama gua Hendrik di NS Channel. Kali ini gua mau tunjukin sebuah produk untuk mobil ya. Terlebih Toyota Rush karena gua pengguna Toyota Rush. Nah, mungkin pada Toyota Rush yang baru ini banyak yang suka mengalami istilahnya agak ngempos, tenaganya berkurang, kemudian juga agak lemot. Nah, mungkin alat ini bisa membantu kalian untuk mengurangi hal-hal tersebut ya. Beda di Toyota Rush yang lama, yang nggak terlalu berat, yang nggak terlalu ngempos tenaganya, karena Toyota Rush baru itu memang dia punya tenaga daya kudanya diturunin hingga 2 horsepower, serta bodinya yang agak besar. Jadi ya lebih lemotnya lebih parah, beratnya lebih parah, itu aja. Nah mungkin alat ini bisa membantu kalian untuk mengurangi hal-hal tersebut ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe channel, serta komen, share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat informasi ini untuk pengguna Rush, terlebih all new Rush. Oke, langsung saja. Nah, jadi part yang diganti menurut gua ya, yaitu ialah filter udara. Ya. Ini adalah filter udara untuk all new Rush ya, dengan kode mesin 2 apa ya? NR2 kalau nggak salah, 2NR kalau nggak salah ya. Lupa ingat. Ini filternya. Filter ini sama dengan all new Avanza, Yaris, kemudian Sienta, sama Rush yang baru ya. Karena dia spek mesinnya sama, cuman hanya beda input outputnya aja ya. Karena kan disesuaikan, mobil kayak Avanza untuk keluarga, Rush untuk medan-medan agak berat, Sienta untuk MPV gitu ya. Jadi secara basic sama, hanya input outputnya aja yang beda. Nah, untuk Rush banyak yang mengeluhkan istilahnya tarikannya agak berat, lemot, kemudian kalau mau nanjak daerah puncak gitu ya. Ada beberapa komen di video gua itu katanya kalau nanjak puncak padahal udah pakai D2 ya, itu masih agak berat, apalagi pada saat berhenti stop karena macet, dia turun ke L, dia mau naik pun agak-agak nggak kuat. Nah mungkin ini bisa menjadi menjadi informasi sedikit untuk kalian pengguna all new Rush dan setingkatannya yang menggunakan mesin yang sama. Kalian bisa ganti filter udaranya ya. Ini filter udara standar, ini standar punya. Kalian bisa ganti ke model yang racing. Bukan model seperti ini ya, ini hanya contoh karena ini punya Rush yang lama ya. Soalnya Rush yang barunya nempel di mobil, nggak mungkin gue copot. Ini buat gambaran aja ya. Kalau yang model lama ini dia bahannya seperti apa ya, kardus. Kalian bisa lihat tuh, seperti kardus bahannya. Jadi dia punya lubang pori-pori agak rapat. Jadi pada saat mobil membutuhkan akselerasi atau tenaga yang lebih, dia nggak bisa menyedot udara secara banyak atau secara instan dan spontan, nggak bisa karena bahannya kardus dan daya hisapnya juga sedikit ya. Jadi dia nggak bisa langsung spontan. Nah kalau untuk yang racing, dia bahannya bukan kardus ya, dia bahannya kayak apa ya, sejenis microfiber apa gitu ya. Dan dia lubangnya lebih agak besar, tapi tidak membuat masuk banyak debu ya. Hanya pori-porinya lebih sedikit besar. Jadi untuk udara yang instan, akselerasi yang instan, ini sangat membantu. Nah, untuk mereknya sendiri gua nggak bisa bilang merek apa ya, karena hampir semua merek itu kurang lebih sama. Cuman beda
besar kecilnya aja pori-porinya. Tapi gua saranin jangan beli yang terlalu besar pori-porinya. Karena pertama, mobil bukannya enak malah ngempos karena terlalu banyak sekali tekanan udara yang masuk. Kedua, kalau terlalu besar juga itu debunya makin cepat kotor di throttle bodinya. Nah, gua nggak menyarankan pakai merek apa, tapi banyak di luaran juga merek-merek lain. Nah, kalau gue sendiri biasanya pakai yang merek Apex, ya Apex. Biasa gue pakai Apex atau enggak pakai Sakura. Kalian bisa cari Sakura punya. Nah, untuk yang all new Toyota Rush ini, ya filter racingnya itu harganya kurang lebih sekitar 300 ribuan hingga 500 ribuan. Tapi kalau yang merek yang bagus juga ada yang sampai 1 juta lebih. Ya itu sih relatif ya, tergantung dari kondisi keuangan kalian. Karena gue juga nggak bisa patokin istilahnya harus pakai merek A, merek B. Karena prinsipnya hampir semua sama, dia lebih flow aja udaranya. Cuman kalau gue sih udah cocok pakai merek Apex atau Sakura yang udah pas banget di settingan gue pribadi, dari cara gue nginjek gas gitu. Gue sih udah pas. Nah, kenapa gue saranin ganti filter udara yang lebih flow? Pertama memang agar mobil itu lebih banyak asupan udara yang masuk agar tidak kempos juga, terus akselerasi bisa instan. Nah, keuntungan lain kalau kita pakai filter udara racing, ya, itu kalian bisa hemat banyak sekali. Contohnya, kalau kalian pakai filter udara yang standar model kardus gini, ya, yang gua udah alamin selama gua pakai mobil sekitar 7-8 tahun. Kalau pakai standar punya biasanya 1 tahun sekali kalian pasti mesti ganti. Kenapa? Karena debunya ini udah menempelnya parah. Jadi walaupun disemprot pakai kompresor itu nggak bersih seutuhnya gitu. Jadi paling nggak 1 tahun sekali kan mesti ganti, tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa lebih cepat karena tergantung dari kondisi jalanan yang kalian tiap hari lewat gitu ya. Nah, untungnya pakai filter racing itu enaknya bisa dicuci. Loh, kok bisa dicuci? Ya, nanti di video selanjutnya gue bakal kasih tahu cara mencuci filter udara racing yang baik dan benar. Oke? Nah, jadi kalau yang racing itu bisa dicuci, namun filter udara yang kalian punya yang asli ya, kalau masih bersih terus kalian mau ganti filter udara racing, jangan dibuang yang lamanya. Kalian bisa simpan, tapi simpannya itu dimasukin ke plastik dulu, kemudian disimpan semaksimal serapi mungkin ya, biar nggak ada debu. Jadi pada saat kalian pakai filter udara racing ya, kalian mau cuci nih, sementara kalian bisa pakai yang standar dulu sambil menunggu ini kering gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue bagiin. Kalian boleh coba bagi pengguna Rush baru khususnya yang mengalami kendala tarikan berat. Coba deh dari yang simpel-simpel dulu, yang hemat-hemat dulu, seperti pada video gua sebelumnya yang mengenai cabut sikring, terus pembersihan ISC ya. Kemudian juga ganti filter udara racing ya. Kalau yang merek-merek Apex atau Sakura itu ya sekitar 300 sampai 500 ribu. Kecuali merek-merek yang udah ada nama itu bisa 1 juta lebih ya. Tergantung dari kondisi keuangan kalian. Gua nggak mau patokin pakai merek apa. Tapi yang jelas pakai ini lebih hemat. Kenapa? Contoh, kalau kalian beli ini satu kali 500 ribu. Ini filter udara ini usianya udah hampir 7 tahun ya. Kalian cukup beli dengan sekitar 500 ribu. Gue beli ini dulu ya. Bisa pakai 7 tahun. Bahkan ini juga masih bagus, nggak ada yang rusak ya. Dia punya sekat-sekatannya masih rapi, nggak ada yang rusak tuh ya. Bisa pakai 7 tahun kan lebih. Coba kalau kalian pakai filter udara yang standar, udah tarikannya berat, setahun sekali kalian mesti ganti, memang harganya nggak seberapa, sekitar mungkin ya sekitar 80 hingga 100 ribu. Tapi kalau kalian pakai hingga 7 tahun, berarti kan udah 700 ribu kan. Nah, ini lebih hemat gitu. Ini itu aja yang bisa gue bagikan mengenai mobil all new Rush untuk mengurangi kendala tarikan beratnya ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa klik like, subscribe channel serta komen dan share teman-teman kalian
Semoga bisa bermanfaat informasi ini dan sampai jumpa. Dadah.